Bab 2101. Bagaimana jika dia masih hidup? Son dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika melihat negosiator di sana. Mereka tidak percaya bahwa akan datang suatu hari ketika sebagian besar organisasi seni bela diri di Erudia akan tunduk pada mereka dan meminta untuk bernegosiasi. Ada masanya kehidupan Son sengsara. Dia terus diganggu di Northampton dan harus menurunkan pendiriannya kemanapun dia pergi. Keadaan menjadi lebih buruk setelah dia diasingkan dan kehilangan kewarganegaraannya, dia bahkan tidak bisa kembali ke Erudia. Situasi telah benar-benar berubah, dan bahkan organisasi paling kuat di Erudia ingin bernegosiasi. Perubahan yang tiba-tiba dan intens itu membuat mereka tersanjung. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Son dan keluarganya masing-masing mengendalikan suatu wilayah. Itulah kekuatan yang diberikan Bruce kepada mereka, dan dia berjanji akan membuat mereka lebih kuat. Negosiasi. Apa yang harus dibicarakan? Cibir Son. Dia tegas pada saat itu. Baiklah, mari kita taruh semuanya di atas meja. Setiap orang dari Anda dulunya adalah seorang Erudian. Bukankah lebih bagus jika Anda dapat berkontribusi ke negara asal Anda sekarang setelah Anda mempelajari semua keterampilan yang luar biasa ini? Selain itu, kamu tidak memiliki musuh di Erudia, kan? Mengapa Anda membunuh warga kami tanpa alasan? Negosiator berusaha menyelesaikan masalah secara damai. Apa maksudmu kita tidak punya musuh? Ingat bagaimana kalian semua memperlakukan kami ketika kami dideportasi. Negara bahkan mengeluarkan perintah penahanan untuk melarang kami kembali. Karena itu, semua Erudian adalah musuh kita. Ejek Son dan yang lainnya. Kenapa kita bernegosiasi dengan bajingan ini? Apakah Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan? Ada alasan mengapa tuanku memberlakukan perintah penahanan, dan itu untuk menghentikan orang idiot seperti kalian memasuki negara ini. Salah satu dari banyak murid Levi memarahi. Mereka dipilih untuk berpartisipasi dalam negosiasi, tetapi mereka tidak senang dengan hal itu. Jika mereka bisa, mereka akan segera mengejar Son dan yang lainnya ke luar negeri. Hahaha, perintah penahanan. Anda melakukan segalanya untuk mencegah kami masuk, tapi inilah kami. Itu membuktikan bahwa perintah penahanan hanya berlaku untuk yang lemah. Itu tidak efektif melawan kita, dan itu tidak bisa merugikan kita. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang Anda miliki untuk berpatroli di perbatasan karena itu tidak akan berhasil. Dan sekarang setelah Anda dikalahkan, Anda merangkak ke kami untuk bernegosiasi. Hah? Ini sangat konyol. Petik 2. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Son atau melakukan apapun tentang betapa sombongnya dia bersikap. Sebenarnya Erudia tidak bisa menghentikan monster-monster itu. Bahkan berurusan dengan salah satu dari mereka akan menghabiskan sumber daya negara, jadi mengelola seluruh kelompok hampir tidak mungkin. Mereka telah menjadi ancaman yang luar biasa. Itulah mengapa Dragonite dan The Cardinal Hall mencoba untuk bernegosiasi. Oh ya, Levi Garrison yang membuat perintah penahanan, kan? Kami telah melanggar aturan, jadi di mana dia sekarang? Suruh dia mengusir kita ke luar negeri dan membunuh kita kalau begitu. Sehun tertawa keras. Keluarganya menimpali dan menghina, dia tidak akan bisa datang lagi karena dia sudah mati. Musuhnya sangat membencinya sehingga mereka bahkan melelehkan tubuhnya. Petik 2. Haha, Son dan yang lainnya tertawa seperti orang gila. Gelombang tawa mereka dengan kejam menyengat Floyd dan yang lainnya. Yang terakhir mengepalkan tangan mereka dan ingin pergi keluar untuk mencoba membunuh Son dan keluarganya. Namun, Floyd dan timnya tahu bahwa mereka tidak cukup kuat. Heck, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Henry ketika dia datang sendirian. Kalian semua adalah muridnya, kan? Sekarang Levi sudah mati, kamu harus melaksanakan perintah penahanannya. Ayo usir kami dan bunuh kami. Ejek Son dengan sengaja. Floyd dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka akan kehilangannya. Mereka ingin menyerang bahkan jika itu berarti kematian mereka. Namun, negosiator lain dengan cepat menghentikan mereka. Seorang negosiator mengingatkan, tidak. Anda harus mengabaikan setiap kata yang dia katakan sekarang. Menyerang tidak akan menguntungkan siapapun sama sekali. Anda hanya akan berakhir mati tanpa alasan, dan ini bahkan dapat memperburuk situasi yang buruk. Petik 2. Floyd dan yang lainnya harus menahannya demi orang lain. Satu-satunya orang yang mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Andai saja aku lebih kuat. Jika saya cukup kuat, saya bisa menghentikan J**Rex ini dan mengusir mereka.
Kurasa itu berarti semua murid Levi tidak berguna dan hanya berfungsi untuk mempermalukan pria itu, kata Son sambil tersenyum sebelum menambahkan, kalian di sini untuk bernegosiasi, kan? Kalau begitu, mari kita mulai dengan menyuruh murid-murid Levi berlutut dan membungkuk kepada kita. Juga, batalkan perintah penahanan yang diberikan Levi. Keluarga Son mencibir dan menunjukkan, itu benar. Levi sudah mati, jadi dia tidak bisa lagi menegakkan perintah penahanannya. Lalu apa gunanya menyimpannya? Tunggu saja, tuanku mungkin masih hidup. Bab 2102. Betapa aku berharap dia masih hidup. Floyd dan yang lainnya berteriak tidak senang, tetapi mereka tahu itu tidak mungkin. Jika Levi masih hidup, dia pasti sudah muncul sejak lama. Tidak perlu bersembunyi begitu lama. Namun, Floyd dan anak buahnya tetap berharap dan berbohong pada diri mereka sendiri untuk tetap termotivasi. Mereka benar-benar berharap agar Levi tetap hidup. Para J*Rex ini tidak akan sesombong ini jika ada Levi. Levi Garnison. Jadi bagaimana jika dia masih hidup? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan takut padanya ketika saya sekuat ini? Cemooh Sehun. Semua orang menjadi tenang. Dia benar. Levi telah menyelamatkan Erudia berkali-kali, jadi semua orang secara tidak sadar menganggapnya sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Namun, melihat lebih dekat pada masalah itu akan mengungkapkan bahwa itu tidak masalah bahkan jika dia masih hidup. Semua orang ingat bahwa skill Levi berada pada level yang sama dengan Robert Slayer. Namun, Henry berhasil mengalahkan Robert Slayer dengan mudah. Jadi, mengingat bagaimana Son bahkan lebih kuat dari Henry, Levi tidak mungkin bisa mengalahkannya. Son mencibir dan menambahkan, kami sebenarnya berharap dia masih hidup. Dengan begitu, kita bisa membunuhnya dengan tangan kita sendiri, mengulitinya hidup-hidup, dan mencabik-cabiknya. Saya akan memotong-motongnya sehingga dia harus memiliki peti mati yang tertutup. Ketika Bruce pertama kali mendekati keluarga, dia bertanya apakah mereka ingin kembali ke Levi dan menawarkan untuk memberi mereka kekuatan untuk melakukannya. Yang membuat mereka cemas, Levi sudah mati pada saat mereka mendapatkan kekuatan itu. Banyak yang benar-benar kesal karenanya. Anda, Floyd dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka akan menjadi gila. Kita bisa bicara setelah kamu memenuhi dua syarat ini. Jika Anda tidak, ya, Anda tahu konsekuensinya. Ya, astaga, aku tidak bisa berurusan dengan murid-murid Levi. Suruh mereka berlutut di hadapan kita, dan cepatlah atau tidak akan ada alasan untuk negosiasi. Son dan keluarganya sangat arogan. Mereka tidak akan puas sampai mereka melihat Floyd dan anak buahnya berlutut. Negosiator lainnya menoleh ke Floyd dan meminta, tolong berlutut sekali ini saja. Demi perdamaian dan untuk Erudia. Floyd dan yang lainnya sangat marah. Kami akan mati untuk Erudia, tapi kami tidak bisa membuat diri kami berlutut di depan J*Rex seperti mereka. Selain itu, tidakkah kamu mengerti apa yang akan terjadi jika kita menyerah pada kondisi kedua mereka? Setelah perintah penahanan dicabut, semua orang sampah akan bergegas kembali ke Erudia. Pernahkah Anda mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada negara kita? Tepat. Terlebih lagi, reputasi Erudia akan sangat menderita jika kita mencabut perintah penahanan. Kita akan dikenal sebagai bangsa pengecut yang mengaku kalah. Apakah itu yang kamu inginkan? Floyd dan anak buahnya membuat negosiator lain tutup mulut. Mereka ingin menyelesaikan masalah dengan damai, tetapi mereka tidak ingin membawa masalah ke Erudia. Jika kamu tidak akan berlutut, maka kamu harus pergi. Para negosiator diusir dan harus kembali ke pos mereka untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Cara mereka melihatnya adalah bahwa syarat pertama mudah dipenuhi. Yang harus dilakukan petinggi hanyalah memerintahkan Floyd dan yang lainnya untuk berlutut ketika saatnya tiba. Namun, kondisi kedua sedikit lebih menantang. Kemudian, Son dan yang lainnya melanjutkan tirani mereka. Mereka menaklukkan kota demi kota dan akan membunuh siapa saja yang menolak bergabung dengan mereka. Banyak pejuang Erudian, termasuk yang ada di daftar permata, pergi untuk menantang mereka, tetapi semuanya gagal. Bahkan petarung terkuat yang dimiliki The Cardinal Hall, 3 penguasa Zoe dan gengnya, pergi untuk menantang Son. Mereka melakukan itu karena mereka marah dan karena Aula Kardinal ingin mereka menguji air dan melihat seberapa kuat makhluk energi murni itu. Ketika mereka bertarung melawan Henry terakhir kali, mereka berhasil membuatnya ditembaki, meskipun dia berhasil lolos kemudian. Sayangnya,
mereka dikalahkan saat melawan Son. Bahkan, jika mereka tidak melarikan diri dengan cukup cepat, mereka semua akan mati di tangan Son. Itu adalah berita kejam bagi Erudia dan seluruh dunia. Son dan keluarganya telah menjadi begitu kuat sehingga mereka tak terbendung. Para petarung di daftar permata bukanlah tandingan mereka, dan 3 petarung teratas di Aula Kardinal juga dikalahkan. Siapa lagi yang cukup kuat untuk mengalahkan mereka? Dan siapa yang bisa menghentikan mereka jika mereka bergabung? Mereka menyebabkan kekacauan dimanapun mereka pergi dan menyebabkan kerusuhan di Erudia. Dengan semua hal di atas, Bruce mencapai tujuannya. Niatnya selalu untuk mendorong Erudia dan memaksa mereka untuk mengungkapkan semua kartu truf mereka. Son, misimu selanjutnya adalah Bruce memberi semua orang misi baru. Bab 2103. Forlevia sebagai jaminan kerusakan. Paksa Aula Kardinal untuk menyerahkan anak Levi. Katakan pada mereka bahwa kalian semua akan meninggalkan negara ini jika mereka membiarkan kalian memiliki anak itu. Itulah misi yang diberikan Bruce kepada mereka. Semua orang tahu betapa berbakatnya Forlevia, dan bahkan anggota inti Lab of Gods memperhatikan dengan seksama. Mereka ingin Forlevia bergabung dengan mereka. Salah satu pejabat tinggi Lab of Gods bahkan berkata, seorang jenius seperti dia dapat mengubah keadaan untuk semua orang. Sebagai bonus tambahan, memaksa Erudia untuk mengorbankan Forlevia sama dengan membuat mereka mengakui kekalahan. Erudia akan jatuh, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan global. Itulah yang benar-benar diinginkan Bruce. Di The Manifest Court di The Cardinal Hall. Beberapa orang berdiri di sana. Mereka adalah para jenderal Divine dari The Cardinal Hall, dan mereka bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah besar yang dihadapi Cardinal Hall. Beban tanggung jawab di pundak mereka sangat berat ketika anggota dewan dari The Cardinal Hall sedang dalam pelatihan tersendiri. Pada saat itu, mereka berada di The Manifest Court untuk bertanya tentang bagaimana Son dan yang lainnya menjadi sekuat itu. Sebuah suara keras menggelegar di dalam The Manifest Court dan menjawab, Son dan 37 orang lainnya mendapatkan kekuatan mereka dari Lab of Gods. Bruce telah memulai kembali eksperimen Jared. Dia telah mengubah Son dan yang lainnya menjadi makhluk energi murni. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki tubuh fisik. Itu sebabnya mereka tidak bisa dibunuh. Petik 2. Jadi begitu. Itu berarti ini adalah skema Bruce selama ini. Tidak ada negara yang akan menerima orang-orang ini, dan mereka tidak memiliki kewarganegaraan, jadi Bruce memanfaatkan mereka. Dia mengubahnya menjadi senjata untuk menguji kemampuan kita dan memaksa kita untuk mengungkapkan kartu truf kita. Para jenderal ilahi dengan cepat menyatukan 2 dan 2. Suara di The Manifest Court menjawab, Anda telah fokus pada misi Anda untuk melindungi negara selama berabad-abad, tetapi itu menahan Anda dan membuat Anda tetap terpencil. Di sisi lain, organisasi rahasia dari negara lain telah merencanakan serangan mereka. Beberapa telah melakukannya selama ratusan tahun. Lab of Gods, misalnya, telah merencanakan ini untuk sementara waktu, dan tujuan mereka adalah untuk menaklukkan Erudia. Mereka sudah lama memikirkan cara menghadapi The Cardinal Hall dan Eragon, dan ini cara mereka menguji kekuatanmu. Faktanya, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan tes seperti ini. Mereka telah melakukannya belasan kali. Kamu bereaksi terlalu lambat, dan jika kita jujur, Levi Garrison jauh lebih baik daripada seluruh Cardinal Hall. Para jenderal ilahi sangat marah karena ditegur, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang-orang ini berasal dari latar belakang terkemuka, dan masing-masing dari mereka adalah pejuang yang terampil. Oleh karena itu, mereka menolak untuk mengakui kekalahan. Aula Kardinal dan Eragon adalah entitas yang sangat dihormati. Sebaliknya, Levi melakukan hal-hal dengan cara yang tidak lazim meskipun kekuatan dan kecerdasannya luar biasa. Bagaimana kita lebih rendah dari Levi Garrison? Hah, tidak mungkin. Para jenderal ilahi mulai mendiskusikan masalah ini segera setelah mereka pergi. Jadi orang-orang ini dikirim untuk menguji kekuatan kita. Itu berarti bahwa kami akan mengungkapkan rahasia kami bahkan jika kami mengirim salah satu orang kami. Kalau begitu, kita tidak bisa mengirim orang-orang kita. Son dan yang lainnya terus menyebabkan keributan di Erudia, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. The Dragonites dan Cardinal Hall dipaksa untuk bernegosiasi dengan Son lagi. Namun, Sonlah yang memintanya. The Dragonites berpikir bahwa The Cardinal Hall tidak akan pernah menyetujuinya, tetapi hal-hal berubah secara mengejutkan.
Aula Kardinal setuju untuk berbicara dan mengatakan bahwa mereka akan mematuhi persyaratan yang disebutkan Son sebelumnya. Kondisi pertama tidak ada artinya bagi mereka karena itu hanya masalah memerintahkan Floyd dan yang lainnya untuk berlutut di depan mereka. Kondisi kedua tidak akan merusak reputasi Erudia jika mereka berbagi berita tentang bagaimana Levi yang menempatkannya dan bagaimana pria itu telah meninggal. Sudah cukup lama sejak perintah penahanan diberlakukan, jadi itu benar-benar tidak lebih dari dekoratif. Itu sebabnya membatalkannya tidak masalah. Semua orang mengerti bahwa Son dan yang lainnya menjadi lebih arogan setelah mereka mengalahkan para petarung di daftar permata dan 3 petarung dari The Cardinal Hall. Negosiator bertemu dengan Son lagi. Kami puas dengan 2 syarat yang disebutkan sebelumnya dan menyerahkan anak Levi Garrison kepada kami. Kami akan segera meninggalkan Erudia. Jangan salahkan kami karena kejam jika Anda menolak melakukannya. Tidak ada seorang pun di Erudia yang bisa menghentikan kita untuk membuat lebih banyak malapetaka. Son langsung ke intinya. Bab 2104. Penatua Celia, Floyd dan yang lainnya semakin marah setelah mendengar kondisi ketiga. Apakah mereka ingin mengambil anak itu? Tidak ada cara yang aneh. Kita akan mati sebelum kita membiarkan itu terjadi. Negosiator lain, bagaimanapun, mengirim pesan ke The Cardinal Hall segera. Para jenderal ilahi adalah yang pertama menerima berita itu, dan para majikan Forlevia adalah yang berikutnya. Orang-orang yang ditugaskan untuk melatih Forlevia sangat kuat dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada para jenderal ilahi. Lebih dari itu, para Master Forlevia tidak hanya datang dari The Cardinal Hall. Setiap klan dan tim Eragon mengirimkan yang terbaik dan tercerdas untuk melatih Forlevia. Oleh karena itu, setiap masternya jauh lebih kuat daripada Master Zoe. Itu bisa dimengerti karena Forlevia adalah yang paling berbakat dan mungkin orang yang akan meletakkan dasar bagi masa depan Eragon. Di satu sisi, dia adalah perisai pemula yang akan membuat Erudia tetap aman di masa depan, dan dia terlalu penting. Itulah mengapa setiap tuannya sangat kuat. Terus terang, The Cardinal Hall dan Eragon selalu merahasiakan anggota mereka. Forlevia adalah satu-satunya orang luar dalam barisan mereka, namun tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Semua itu karena tuannya sangat kuat dan memegang posisi penting. Tidak ada yang mampu menyinggung salah satu dari mereka. Faktanya, Forlevia adalah malaikat kecil yang berharga yang disayangi semua orang. Forlevia sangat marah ketika mereka mendengar tentang bagaimana Son meminta Forlevia untuk diserahkan. Apa-apaan? Oh, jika ada yang berani menyetujui persyaratan itu, aku akan membuat mereka menderita. Orang yang berbicara adalah salah satu master wanita Forlevia, dan master tersebut berasal dari The Cardinal Hall. Rumor mengatakan bahwa dia sama kuatnya dengan orang-orang yang menjalankan The Manifest Court. Dia menerobos masuk ke The Cardinal Hall dan menggeram pada para jenderal ilahi, orang bodoh mana yang berani menargetkan muridku. Para jenderal ilahi terguncang sampai ke intinya. Aula Kardinal memiliki lusinan ahli pertarungan, jadi kirimkan saja beberapa untuk menghadapi para pecundang itu. Mengapa kita bahkan mempertimbangkan kemungkinan mengorbankan muridku? Apa yang ada di pikiranmu? Mengapa Aula Kardinal bahkan perlu bernegosiasi dengan siapapun? Raung Tuan Forlevia. Rasanya seolah-olah gempa bumi telah melanda tempat itu. Para jenderal ilahi gemetar saat itu. Kami belum sepakat untuk melakukan apapun. Juga, alasan kami tidak melakukan apa-apa adalah karena kami mencoba mencari solusi terbaik. Lab of Gods menggunakan makhluk energi murni ini untuk menguji kekuatan kita, dan ini semua adalah trik untuk membuat kita mengungkapkan kartu truf kita. Kami tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk membiarkan mereka memiliki Forlevia. Sebaliknya, kami mencoba menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan hanya menahan diri sehingga kami dapat membalas di masa depan. Para jenderal ilahi dengan cepat menjelaskan semuanya. Aula Kardinal dan Eragon tidak hanya disatukan untuk melindungi Erudia saat berada dalam situasi paling parah. Kami juga bertugas melindungi reputasinya. Apakah kamu tidak mengerti? Enggak apa-apa. Anda tidak perlu peduli tentang semua ini lagi. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan bagiannya, Tuan Forlevia pergi dan membanting pintu. Hah? Para jenderal ilahi semua tercengang. Bukankah dunia akan terbalik jika dia mengatasi masalahnya sendiri? Yah, apakah kamu ingin menghentikannya? Kita semua tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya begitu dia memikirkan sesuatu.
Para jenderal dewa ingin mengejar Tuan Forlevia dan menghentikannya, tapi mereka tidak berani melakukannya. Oleh karena itu, untuk sesaat di sana, mereka tercengang di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Negosiasi akan berlangsung di kota Auckland, dan Son mengumpulkan semua makhluk energi murni di sana. Mereka semua berada di sana akan memberi tekanan paling besar pada The Cardinal Hall. Namun, kenyataannya adalah bahwa mereka tidak perlu mendapatkan Forlevia. Bruce hanya mencoba untuk berada di bawah kulit The Cardinal Hall dan memaksa organisasi untuk membalas. Jadi bagaimana hasilnya? Apakah mereka sudah membuat keputusan? Kami tidak akan menunggu selamanya. Desak Sun. Tim perunding masih menunggu jawaban. Tolong tunggu sebentar lagi. Kami telah mengirimkan informasinya, jadi kemungkinan besar kami akan segera menerima pembaruan. Semua orang gemetar ketakutan. Son dan yang lainnya tergoda untuk tertawa terbahak-bahak. Ini luar biasa. Kami benar-benar berhasil mendorong Erudia sejauh ini. Ledakan. Saat itu, pintu pecah berkeping-keping dan seluruh dinding runtuh. Siapa di antara kalian yang menargetkan muridku yang berharga? Geram seorang wanita, yang auranya membuatnya terasa seperti disambar petir. Guru Forlevia telah tiba, dan dengan penuh gaya. Bab 2105. Mereka mengalami rasa sakit. Tuan Forlevia tampak seperti wanita parubaya dan mengenakan gaun polos yang membuatnya tampak tidak berarti. Namun, dia dianggap sebagai anggota teratas dalam The Cardinal Hall, dan semua orang memanggilnya Elder Celia. Namun, tidak ada yang tahu usia sebenarnya. Apa ini? Apakah Aula Kardinal kehabisan tenaga ahli? Mengapa mereka mengirim seorang wanita kuyu ke sini? Petik 2. Son dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihatnya. Ya ampun, ini sangat lucu. Aula Kardinal benar-benar mengirim seorang wanita. Sungguh memalukan. Aku yakin ini adalah hari yang paling memalukan bagi The Cardinal Hall. Oh, atau apakah The Cardinal Hall tidak memiliki pria di antara barisan mereka sama sekali? Apakah itu hanya organisasi wanita yang tidak diinginkan? Misi mereka selalu menemukan cara untuk bersembunyi di bawah kulit The Cardinal Hall. Itulah mengapa melihat wanita parubaya di sana mendorong Son dan yang lainnya untuk mengejeknya tanpa ampun. Mereka pergi keluar dari jalan mereka untuk menghinanya. Seperti apa temperamen Penatua Celia? Yah, semua orang di Aula Kardinal tahu betul. Bahkan para jenderal ilahi, yang memiliki kekuatan dan posisi luar biasa, takut padanya, belum lagi yang lain. Forlevia semuanya adalah anggota teratas The Cardinal Hall dan Eragon, jadi dia memegang tingkat kekuatan yang sama sekali lain. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap tuannya memiliki temperamen yang buruk dan mudah gelisah. Mereka juga tanpa ampun dan kejam ketika mereka menyerang. Setiap orang dari mereka mencintai Forlevia dengan seluruh keberadaan mereka. Itu sangat konyol sehingga mereka mungkin benar-benar menemukan cara untuk mencuri bintang-bintang di langit jika dia memintanya. Meminta mereka untuk mengorbankan Forlevia sama dengan membuat mereka bunuh diri. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka akan baik-baik saja dengan itu. Penatua Celia adalah yang paling agresif dari mereka semua dan memiliki temperamen yang paling buruk. Semua orang menganggapnya sebagai ratu yang kejam. Dia sudah marah ketika mereka melibatkan Forlevia dalam langkah politik bodoh mereka. Mendengar hinaan itu hanya membuat amarahnya semakin membara. Tatapan dinginnya menyapu Son dan yang lainnya sebelum dia menggeram, apakah kamu yang mengejar Forleviaku? Ya, kami. Serahkan Putri Levi Garrison sekarang. Son menatap tidak suka. Tak satu pun dari mereka yang menganggap serius Penatua Celia. Ledakan. Ledakan keras meledak dan tanah tiba-tiba tenggelam. Awan jamur menyebar di udara, dan angin berputar-putar seperti tornado di samping mereka. Bahkan langit tampak gelap dengan awan petir. Setelah itu sunyi senyap, tetapi Son telah dikirim terbang. Sosoknya sangat terdistorsi, tetapi yang paling menakutkan adalah Son benar-benar kesakitan dan ketakutan. Ketakutan itu normal, lawannya terlalu kuat, dan tingkat tekanan itu bisa menghancurkan siapapun. Rasa sakitnya, namun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Son bahkan tidak memiliki tubuh dan hanya makhluk energi murni, jadi bagaimana mungkin dia bisa merasakan sakitnya? Itu tidak mungkin. Ini bahkan lebih buruk daripada ketika mereka menghilangkan saraf saya untuk membuat saya tidak mungkin merasakan sakit. Saya tidak lagi mampu merasakan sakit, tetapi rasa sakit yang saya alami jelas seperti siang hari.
Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Apakah serangannya pada saya begitu kuat sehingga merusak alam bawah sadar saya dan membuat saya merasakan sakit? Semua yang dialami Son membuktikan bahwa wanita di depannya terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tindakan Penatua Celia tidak terkendali begitu dia kehilangan kesabaran. Dia terus mengayunkan telapak tangannya pada Henry, Fabian, dan yang lainnya dan menamparkan mereka dengan keras. Ledakan. Setiap tamparan membuat tanah menggerutu dan membuat awan jamur di langit. Legenda dan cerita berbicara tentang bagaimana dewa bisa meledakkan gunung hanya dengan satu nafas. Tampaknya tamparan tetua Celia bisa melakukan hal yang sama. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Lopez dan Black sebagai makhluk energi murni. Tamparan tetua Celia masih membuat mereka terbang. Semua tubuh mereka menjadi terdistorsi, dan mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke bentuk aslinya. Tampaknya bahkan energi mereka ditampar. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah bahwa setiap orang dari mereka merasakan rasa sakit yang datang dengan tamparan itu. Setelah keluarga Lopez dan Black meninggalkan laboratorium eksperimen, mereka mencoba banyak hal untuk melihat apakah mereka masih bisa merasakan sakit tetapi tidak bisa. Namun, masing-masing dari mereka merasakan tamparan yang diberikan Penatua Celia kepada mereka. Ini menakutkan. Astaga, itu benar-benar menakutkan. Monster macam apa yang dikirim oleh Aula Kardinal? Son dan yang lainnya tercengang. Begitu juga Bruce. Dan seluruh dunia. Siapa sih wanita pemarah ini? Bab 2106. Makhluk energi murni akan mati. Hari itu, petarung wanita misterius dari The Cardinal Hall, Celia Neve, mengejutkan dunia dengan sebuah tamparan. Akibatnya, tanah bergetar dan menyebabkan reaksi berantai. Bahkan Bruce pun ketakutan. Dalam harapannya, The Cardinal Hall pada akhirnya akan bergerak, tetapi kartu truf mereka harus terungkap sedikit demi sedikit. Tanpa diduga, seorang tiran wanita dengan temperamen yang berapi-api tiba-tiba muncul. Belum lagi kekuatan tamparan itu begitu menakutkan. Semua orang takut padanya. Seketika, Bruce mengirimkan foto dan video wanita tersebut ke Lab of Gods. Setelah beberapa detik, hasilnya keluar, dan tidak ada informasi tentang wanita itu di database besar Lab of Gods. Bahkan tidak sedikit pun. Sebelumnya, mereka bahkan dapat mengetahui informasi dari Master Zoe di The Cardinal Hall, tetapi tidak ada informasi tentang wanita itu. Ini, dalam sekejap, rasa dingin menjalari punggung Bruce. Betapa mengerikan. Insiden itu bahkan mengejutkan anggota Dewan Lab of Gods. Atasan Bruce dan Jester King sangat memperhatikannya. Di tempat kejadian, Celia muncul di depan Son dengan keras. Apakah kamu orang yang ingin mengambil muridku? Dia bertanya dengan marah. Aku, Son, ketakutan. Namun, Celia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dengan tamparan, wajah Son terdistorsi. Saat tubuhnya berubah bentuk, kesadarannya mulai memudar. Segera, pikirannya benar-benar kosong. Apakah kamu orang yang ingin menangkap muridku? Celia memandang orang lain. Kemudian, dia menamparkan wajah orang-orang itu lagi dan lagi. Setiap tamparan miliknya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia menjadi kekacauan. Faktanya, tamparan yang tampaknya sederhana itu mengandung potensi kehancuran. Dengan setiap tamparan, mereka merasa dunia akan hancur. Henry dan yang lainnya semuanya dikirim terbang oleh tamparan. Tubuh mereka semakin cacat, dan wajah mereka terkoyak. Selain itu, kecepatan pemulihan mereka sangat melambat. Rasa sakit yang mereka rasakan sangat menyiksa. Ah! Semua orang berteriak kesakitan. Mereka merasa seperti jiwa mereka sedang dibakar. Ini sangat menakutkan. Segera, mereka semua mulai kehilangan akal. Ini terlalu menakutkan. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka bebas melakukan apa saja karena mereka abadi. Bahkan jika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka tidak perlu khawatir karena tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak dapat dibunuh. Setelah mereka melalui berbagai tes di Lab of Gods, hasilnya juga menunjukkan bahwa mereka abadi dan tidak dapat dibunuh. Bahkan Bruce mengatakan bahwa dia tidak bisa memikirkan cara untuk berurusan dengan makhluk energi murni. Di satu sisi, mereka tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak mungkin membunuh mereka. Sebaliknya, makhluk energi murni secara bertahap akan membuat lawan mereka kelelahan. Karena itu, Son dan yang lainnya terkejut.
Karena mereka tidak bisa dibunuh, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau karena tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, persepsi mereka benar-benar terbalik hari itu. Tidak hanya mereka tidak dapat melakukan perlawanan saat menghadapi Celia, tetapi mereka juga merasakan sakit. Selain itu, ketika tubuh mereka sangat cacat, mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Saat itu, mereka merasa tidak berdaya menghadapi Celia. Untuk pertama kalinya, mereka merasa seperti akan benar-benar mati. Jika mereka dipukuli oleh Celia beberapa kali lagi, mereka memiliki perasaan bahwa energi mereka akan hilang dan tubuh mereka akan hilang. Jika itu terjadi, mereka akan mati. Kami tidak abadi. Kami tidak pernah bertemu lawan yang kuat. Ketika pikiran tentang kematian terlintas di benak mereka, mereka sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Son berdiri sambil menahan rasa sakit yang menyiksa dan berteriak, wanita ini sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan dia menjatuhkan kita satu persatu. Kita harus bekerja sama. Di bawah komandonya, lusinan orang berkumpul dan menatap Celia dengan intens. Bab 2107. Terlalu protektif. Makhluk energi murni benar-benar bisa mati. Itulah yang mereka rasakan jauh di lubuk hati mereka. Faktanya, mereka belum pernah bertemu orang yang sekuat itu. Menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang jika mereka bertarung sendirian, Son mengumpulkan semua orang untuk menghadapi Celia. Ini pertama kalinya kami menyerang bersama. Kami akan menunjukkan betapa kuatnya kami. Mata Son penuh percaya diri. Dengan lusinan dari mereka bersama, mereka tidak memedulikan Celia sama sekali. Bersama-sama, serangan mereka akan menghancurkan bumi, belum lagi Bruce telah menciptakan beberapa taktik kooperatif untuk mereka. Taktik tersebut dapat memungkinkan mereka untuk memaksimalkan kekuatan mereka, mencapai efek terbesar. Karena itu, mereka penuh percaya diri begitu mereka berkumpul. Jika mereka bisa mengalahkan wanita di depan mereka, mereka akan mengejutkan dunia. Perlahan, semua orang mulai merasa bersemangat. Tiba-tiba, sikap mereka berubah, dan keheningan menyelimuti tempat itu. Pada saat itu, Bruce dan para ilmuwan di Lab of Gods penuh dengan harapan dan kepercayaan diri. Mereka ingin melihat makhluk energi murni meraih kemenangan atas Celia. Di sisi lain, Celia mencibir saat melihat Son dan yang lainnya bersatu. Nyah, ketika dia menginjak tanah dengan kakinya, tanah bergetar, membuat semua orang terhuyung-huyung. Aura mengerikan menyebar, dan semua orang merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah sesuatu telah terjadi di tempat itu. Hah, mengapa saya dibatasi? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Dalam sekejap, ekspresi Son berubah drastis. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Aku tidak bisa mengontrol kekuatanku. Aku merasakan sesuatu menekanku. Aku tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku sepertinya dibatasi. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan kita? Segera, semua orang tercengang. Mereka dibatasi dan bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan paling dasar. Yang lebih lemah bahkan tidak bisa bergerak. Mungkinkah? Saat berikutnya, mereka menatap Celia serempak. Sepertinya dia telah mengubah medan magnet tempat ini ketika dia menginjakan kakinya barusan. Apakah itu membatasi energi kita yang menyebabkan kita kehilangan penggunaan kekuatan kita? Melihat mereka tanpa ekspresi, Celia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya di udara. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar menyapu udara, dan hampir seluruh kota Auckland bergetar. Bahkan awan gelap di langit tersebar oleh energi. Akibatnya, Son dan puluhan orang tersungkur ke tanah. Ada telapak tangan seukuran 4 lapangan sepak bola di tanah, beberapa kaki dalamnya. Tidak dapat disangkal, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Bagaimana kekuatan tamparan bisa begitu menakutkan? Apakah dia dewa? Mengapa wanita parubaya ini begitu menakutkan? Mereka semua memiliki pemikiran yang sama saat mereka berbaring di tanah. Setelah ditampar oleh Celia, setengah dari energi mereka diledakkan. Setengah sisanya hanya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Ternyata dia telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Alasan untuk menjaga mereka tetap hidup adalah untuk membawa mereka kembali ke The Cardinal Hall untuk penelitian. Bagaimana cara membunuh makhluk energi murni? Penatua Celia dari The Cardinal Hall telah memberikan jawabannya, seseorang harus cukup kuat. Karena mereka terdiri dari energi yang menakutkan, yang harus dia lakukan hanyalah meledakkan energi itu. Kemudian,
mereka akan mati. Tentu saja, energi di tubuh mereka terlalu menakutkan untuk orang biasa, dan orang biasa tidak bisa meledakkannya. Secara khusus, energi yang dihasilkan oleh tumbukan superpartikel yang ditemukan oleh Jared bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, untuk mengalahkan mereka, orang tersebut harus cukup kuat. Selanjutnya, Celia berteriak ke arah tertentu, apakah kamu melihatnya? Ini adalah solusinya. Sekelompok sampah. Beraninya kau menyeret muridku ke dalam masalah ini karena sesuatu yang tidak penting seperti ini. Petik 2. Dia menegur orang-orang dari The Cardinal Hall. Kemudian, dia berteriak lagi, ini bukan tempat yang seharusnya. Mereka yang bersekongkol melawan muridku lebih baik tersesat. Apakah Anda tidak mendapatkan ide? Aku tidak peduli siapa dirimu karena aku akan memusnahkanmu. Tidak dapat disangkal, dia adalah wanita overprotektif yang paling mendominasi dalam sejarah. Bab 2108. Menciptakan era baru. Celia memperingatkan semua orang di dunia untuk tidak mendapatkan ide tentang Erudia dan muridnya. Jika itu di masa lalu, bahkan jika Levi menyelamatkan Erudia berkali-kali, orang asing tidak akan peduli tentang itu karena itu tidak cukup menakutkan. Namun, setelah Celia memberikan peringatannya, semua orang takut. Dia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan menamparkan begitu banyak makhluk energi murni ke tanah. Jelas, semua orang takut padanya. Tepat ketika berbagai kekuatan di berbagai negara sedang mempelajari bagaimana menghadapi makhluk energi murni, dia muncul dan menunjukkan bahwa dia bisa membunuh mereka. Kejutan yang dia bawa melampaui kata-kata. Sementara itu, wajah Bruce muram karena dia ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa atasannya mengatakan bahwa lab dewa bisa berurusan dengan makhluk energi murni. Ternyata di mata para petarung yang sangat kuat, makhluk energi murni adalah makhluk lemah, yang bisa dengan mudah dihancurkan. Sebelum mereka bisa mencapai level Jared, mereka semua hanyalah orang lemah. Dengan itu, rencana Bruce gagal total. Rencana awalnya adalah menggunakan orang-orang seperti Son untuk memaksa The Cardinal Hall menunjukkan kartu truf mereka satu persatu. Aula Kardinal perlahan-lahan akan mengirimkan lebih banyak ahli yang kuat. Setidaknya 10 batch ke atas, dan dia bisa menganalisis para ahli dari The Cardinal Hall. Dalam harapannya, tidak mudah bagi The Cardinal Hall untuk berurusan dengan lusinan makhluk energi murni. Oleh karena itu, dia mengharapkan mereka untuk mengirim lebih dari 10 kelompok ahli sesuai dengan rencananya dan akan mengungkapkan sebagian besar kartu truf mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa seorang pejuang wanita yang kuat akan muncul dan menamparkan semua makhluk energi murni ke tanah. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa dia telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Son dan yang lainnya pasti sudah mati. Betapa menakutkan. Dia berurusan dengan mereka semua hanya dengan tamparan. Bruce tercengang, tapi The Cardinal Hall bahkan lebih kaget lagi. Masalah yang kita kalahkan dengan otak kita diselesaikan dengan mudah. Namun, terkadang bersembunyi bukanlah hal yang baik. Pada saat-saat tertentu, lebih baik bersikap tegas dan mengatasi masalah sekali dan untuk selamanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Aula Kardinal dan Eragon sangat kuat. Sama seperti bagaimana kamu tidak tahu seberapa kuat Lab of Gods itu. Atasan Bruce menyiramkan air dingin padanya. Pada saat itu, Bruce akhirnya menyadari bahwa dia terlalu sombong. Terlalu naif bagi saya untuk berpikir bahwa saya dapat menggunakan makhluk energi murni ini untuk mengukur kekuatan kartu truf The Cardinal Hall. Hasilnya jelas, ia telah gagal. Tidak hanya itu, dia juga menimbulkan orang gila yang mengejutkan seluruh dunia. Sementara itu, di organisasi suci, Deathfin akhirnya mengerti apa yang dikatakan Kaisar Kegelapan sebelumnya dan penghinaannya terhadap makhluk energi murni. Di hadapan kekuatan absolut, makhluk energi murni rentan. Jika mereka tidak bisa menghadapinya, itu berarti mereka tidak cukup kuat. Kami tidak mampu memprovokasi The Cardinal Hall dan Eragon. Pada dasarnya, warisan The Cardinal Hall dan Eragon sepanjang sejarah Erudia, kata Kaisar Kegelapan. Kembali di kota Auckland, Celia menggunakan tali untuk menyeret lusinan makhluk energi murni. Dia ingin memberikannya ke The Cardinal Hall untuk tujuan penelitian. Meskipun mereka lemah di depannya, mereka masih berguna bagi Erudia. Segera, orang-orang dari The Cardinal Hall keluar untuk menyambutnya, dan masing-masing dari mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka. Dia sangat pemarah dan menyelesaikan situasi dengan sangat cepat. Seperti yang diharapkan, dia tegas dan kuat.
Sebelum menyerahkan makhluk energi murni, dia memandang orang-orang di depannya dengan jijik. Kalian orang-orang lemah. Bahkan jika aku menyerahkan Evi kepadamu, kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Hah? Mereka semua terkejut, tetapi mereka dengan cepat memahami arti kata-katanya. Itu sederhana. Dia bermaksud bahwa Forlevia begitu kuat sehingga bahkan jika dia menyerahkannya, mereka tidak akan bisa membawanya pergi. Mendengar itu, semua orang tidak bisa menahan napas. Bisakah anak nakal sekuat ini? Setelah memikirkannya, masuk akal karena dia sangat berbakat, belum lagi dia memiliki bimbingan dari beberapa tetua. Sementara itu, berbagai kekuatan memucat setelah menyaksikan kekuatan Celia. Dapat dikatakan bahwa dia menciptakan era baru dengan tamparannya. Bab 2109. Organisasi Suci Ketakutan. Dengan itu, masalah dengan makhluk energi murni diselesaikan, dan mereka dibawa oleh The Cardinal Hall untuk penelitian. Setelah Celia kembali, semua jenderal ilahi tinggal sejauh mungkin darinya. Meskipun dia melanggar begitu banyak aturan, menyebabkan sensasi yang terlalu besar, dan bahkan mungkin mengubah lintasan era dengan melakukan itu, para jenderal ilahi tidak berani mengatakan apapun. Mungkin, bahkan pemimpin The Cardinal Hall tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk tinggal sejauh mungkin. Kejadian itu mengukuhkan status Forlevia sebagai anak yang tidak bisa disakiti. Namun, orang-orang di The Cardinal Hall tahu itu lebih baik. Apa yang dilihat dunia dalam insiden itu hanya satu tetua, tetapi sebenarnya ada lebih dari 10 tetua yang mendukungnya. Seorang tetua sudah menyebabkan banyak keributan. Jika lebih dari selusin tetua maju bersama, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, mereka yang bukan dari The Cardinal Hall tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka mengira Forlevia hanya memiliki satu tuan. Itu adalah orang-orang dari The Cardinal Hall yang menderita. Bahkan para jenderal ilahi tidak berani memprovokasi dia, apalagi orang lain. Sementara itu, Robert Slayer dari Garrison Industry menghela nafas lega karena Levi akhirnya bisa melanjutkan latihannya di pengasingan. Yang mengejutkan mereka, The Cardinal Hall diam-diam mengirim 2 makhluk energi murni untuk mereka pelajari. Faktanya, anggota The Cardinal Hall yang melakukan pengiriman tidak dapat mengetahui mengapa mereka diberikan kepada Garrison Industry. Sebenarnya, itu diperintahkan oleh pengadilan manifest agar industri Garnison dapat mempelajari sumber makhluk energi murni untuk menyusun rencana untuk melawan dan bertahan melawan mereka. Robert Slayer bahkan bertanya kepada perwakilan The Cardinal Hall, apakah Ibu Garrison baik-baik saja? Meskipun demikian, perwakilan dari The Cardinal Hall tercengang. Apa yang Anda maksud dengan Ibu Tuan Garrison? Kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Dalam sekejap, Robert Slayer merasa cemas. Bukankah dia diselamatkan oleh orang-orang dari The Cardinal Hall? Apakah ada hal seperti itu? Tidak, benar-benar tidak. Lagi pula, tidakkah kamu melihat betapa tegas dan tegas The Cardinal Hall memecahkan masalah kali ini? Apakah Anda pikir kita perlu menyelamatkan seseorang secara rahasia? Petik 2. Mendengar itu, Robert Slayer terkejut untuk beberapa saat. Itu benar. Tidak perlu menyelamatkan seseorang secara diam-diam. Penatua Celia bisa saja maju dan menamparkan musuh sampai mati. Kalau begitu, siapa yang menyelamatkan Ibu Levi? Semua orang bingung. Selain itu, meskipun Henry dan yang lainnya ditangkap hidup-hidup, status keluarga Lopez dan Black tidak berkurang sama sekali karena mereka adalah keluarga Forlevia. Karena semua orang tahu betapa protektifnya Celia, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Karena itu, mereka menjadi keluarga yang paling menonjol. Saya tidak mengharapkan itu. Pada akhirnya, kami harus bergantung pada Levi agar keinginan kami menjadi kenyataan. Orang-orang dari keluarga Lopez mengeluh. Setelah insiden dengan Celia terjadi, seluruh dunia terdiam. Bahkan Lab of Gods dan Bruce tidak bergerak. Bahkan, mereka ketakutan setelah dipukuli oleh Celia. Berbagai kekuatan menyadari bahwa mereka harus mengevaluasi Erudia dari beberapa aspek. Karena itu, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Kecuali klan kuno, tidak ada yang bergerak. Sementara itu memberi Garrison Industry waktu untuk tumbuh lebih besar. Didukung oleh berbagai kekuatan, itu berkembang dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka bahkan menemukan senjata dan teknologi canggih. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Berbagai kekuatan telah mengalami perubahan besar. Itu benar-benar berpacu dengan waktu.
Mereka semua mengerti bahwa era baru akan segera datang. Jika ada yang lambat, mereka kemungkinan akan tersingkir di masa depan. Orang yang paling berubah adalah Zoe. Dalam 3 bulan terakhir dan waktu sebelumnya, Kaisar Kegelapan menggunakan berbagai metode untuk merangsangnya. Ledakan. Akhirnya, terdengar suara keras dari istana organisasi suci. Akibatnya, awan di langit tersebar, dan tanah bergetar. Haha, itu berhasil. Dari langit terdengar tawa Kaisar Kegelapan, dan Zoe baru muncul. Ini, wajah 18 malaikat kegelapan penuh dengan ketidakpercayaan. Bab 2110 Levi telah menghilang. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Apa yang terjadi selama ini? Apakah Kaisar Kegelapan berhasil mengeluarkan potensi penuhnya? Faktanya, 18 malaikat kegelapan dan anggota organisasi suci lainnya sudah cukup kuat, tetapi mengapa mereka menunjukkan ekspresi seperti itu ketika mereka melihat Zoe? Itu karena mereka merasakan penindasan yang mirip dengan Kaisar Kegelapan dalam dirinya. Itu menunjukkan bahwa bahkan jika dia lebih rendah dari Kaisar Kegelapan, dia sangat dekat dengannya. Itu hanya menakutkan. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti alasan Kaisar Kegelapan memilih Zoe sebagai muridnya. Jawabannya adalah karena dia bisa sekuat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah permaisuri dari organisasi suci. Status Anda adalah yang kedua setelah saya. Petik 2. Segera, Kaisar Kegelapan melantik Zoe sebagai permaisuri. Meskipun semua orang terkejut, mereka yakin akan kekuatannya. Sementara itu, pembunuh berjubah dan resimen 5 perang besar mengkhawatirkan keselamatan Emma dan mulai mencari Levi. Akhirnya, Phoenix menemukan lokasi pengasingan Levi setelah banyak usaha. Setelah pertanyaan berulang tanpa hasil, mereka memutuskan untuk masuk ke lokasi pengasingannya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilang. Hah? Bukankah Tuan Garrison berlatih dalam pengasingan? Kenapa dia tidak ada di sini? Seketika, Robert Slayer dan yang lainnya tercengang. Saat berikutnya, Kirin melihat sekeliling dan berkata dengan terkejut, dia telah pergi setidaknya selama 3 bulan. Phoenix, apakah kamu salah menentukan lokasi pengasingan? Tanya Azure Dragon. Segera, kura-kura hitam dan macan putih menjawab, itu tidak mungkin. Kami membantu Phoenix menemukan tempat ini. Bos ada di sini sebelumnya. Petik 2. Iya, tidak mungkin salah. Bos ada di sini. Semua ini ditinggalkan olehnya, jawab Phoenix. Setelah merenungkan situasinya, Kirin angkat bicara, sudah pasti bos ada di sini untuk pelatihan dan telah pergi sekitar 3 bulan yang lalu. Bukankah itu waktu ketika Son dan makhluk energi murni lainnya merajalela? Pada saat itu, semua orang tersentak, dan pikiran mengerikan terlintas di benak mereka. Pada saat itu, Levi telah mengakhiri pelatihannya. Bukankah itu berarti dia sudah bisa berurusan dengan makhluk energi murni? Mungkin bos ingin bergerak saat itu, tapi Elder Celia dari The Cardinal Hall muncul, jadi dia tidak melakukan apa-apa, tebak Kirin. Tiba-tiba, senyum muncul di wajah semua orang. Ternyata bos telah mengakhiri pelatihannya sejak lama. Mengerutkan alisnya, Robert Slayer bertanya, lalu, kemana saja dia selama 3 bulan ini? Kok gak ada kabar sama sekali? Seharusnya, dia harus bertemu dengan kita setelah dia mengakhiri pelatihannya. Kami juga tidak yakin. Tidak ada berita tentang dia sama sekali. Semua orang menggelengkan kepala. Sebaliknya, Kirin tersenyum. Menurut gaya bos, dia pasti melakukan sesuatu yang masif. Dia mungkin takut ketahuan. Itu sebabnya dia tidak menghubungi kami. Bagaimanapun, industri garnisun telah berkembang ke skala tertentu. Jadi, kita belum tentu aman. Seseorang mungkin mengawasi kita. Petik 2. Tak lama kemudian, Azure Dragon juga mengangguk setuju. Itu benar. Jika bos membutuhkan kita, dia pasti akan menghubungi kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengembangkan industri garnisun. Bos sudah keluar selama 3 bulan. Saya pikir akan ada beberapa gerakan segera. Itu harus masif. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Seru Kirin dengan harapan. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa Levi harus merencanakan sesuatu yang besar setelah mengakhiri pelatihannya 3 bulan lalu. Memang, Levi telah mengakhiri pelatihannya sejak lama. 3 bulan yang lalu, ketika Son dan yang lainnya mengamuk, dia sudah mengakhiri pelatihannya. Awalnya, dia ingin menjatuhkan semuanya sekaligus, tetapi mereka terlalu tersebar. Karena mereka membagi diri mereka menjadi 2 orang ke dalam satu kelompok dalam satu zona,
mustahil untuk mengumpulkan mereka di satu tempat. Karena itu, dia menunggu kesempatan bagi mereka semua untuk berkumpul bersama. Segera, kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Saat itulah mereka bernegosiasi dengan The Cardinal Hall. Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, Celia muncul. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa menyerah. Setelah menyaksikan kekuatan Celia yang luar biasa dan mencari tahu tentang situasi Forlevia, dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir lagi. Jadi, di mana Levi? Bersambung.